Wawancara atas nama Dodi Agus Prayetno, AC10. Baik Pak Dodi, saat ini Pak Dodi di Sekretaris Kecamatan Wonosari. Insya Allah sudah 11 kali pindah. Berapa lama ini Pak di sini Pak? Ini baru bulan 5 kemarin. Oke, baru bulan 5 kemarin. Iya. Masih baru ya di sini ya Pak? Iya, di Wonosari masih baru. Sebelumnya di Di Kecamatan Binakal. Binakal. Iya. Sebelumnya lagi di Di Kominfo. Berarti pengalamannya banyak ini Pak? Insya Allah. 11 kali. Terus sekarang pindah ya Pak ya? Iya. Dari awal CP? Dari CP memang sesuai pendidikan saya, listrik di Dinas Kebersihan. Setelah itu melenceng jauh. Baik, oke Bapak. Ini nanti Bapak bisa menceritakan pengalamannya Bapak minimal 2 atau 3 tahun terakhir Iya. gitu ya. Kalau 5 tahun terakhir nanti terlalu jauh. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak kepada saya nih. Jabatannya Bapak yang akan Bapak ceritakan ini yang di mana nih? Ini kalau yang sesuai dengan protokol saya komunikasi dan informatika. Kominfo ya Pak ya. Oke, baik. Itu sebagai apa Pak? Di situ saya sebagai Kasubag Informasi. Iya, Kasubit Informasi, media informasi. Itu seperti apa itu Pak? Jadi tugas pokok saya itu adalah diseminasi informasi, terus melayani pengaduan, keterbukaan informasi publik di PPID, dan juga teman-teman media, wartawan. Nah, biasanya ada kendala apa nih yang Bapak alami? Kalau di informasi ini kan sesuatu yang pertama kendala yang saya alami bahwa itu lagi-lagi tidak sesuai dengan pendidikan saya. Oke, dari pribadi ya Pak ya? Dari pribadi saya sebelum di situ kan di BKD, di bidang kepegawaian di Kominfo, karena basic saya memang teknik elektro, memang harus kuat. Jadi pertama saya agak kaget ketika ditugaskan di situ, dan ketika membaca tugas dan pokok fungsi saya kok jauh sekali, walaupun itu dinas teknis tapi jauh dari pendidikan saya. Tapi bagaimana lagi, karena prinsip saya sudah dimanapun saya harus amanah melaksanakan itu dan belajar kan seperti itu. Kondisi pada saat itu memang dinas komunikasi dan informatika ya masih belum apa-apa lah istilahnya. Ya masih dinas kecil, yang kemarin saya di BKD itu dengan tunjangan saya 3,8, ketika pindah di Kominfo hanya 2,7, jadi turun pendapatan saya, secara pendapatan turun. Tapi ya tidak apa-apa lah, itulah bagian dari takdir. Saya belajar, setelah membaca tugas ya cukup berat kalau menurut saya, karena kami harus berkoordinasi dengan teman-teman media, teman-teman wartawan, bagaimana mereka dengan karakter yang bermacam-macam. Terus kami juga harus melayani terkait dengan keterbukaan informasi publik, yang mana mindset daripada OPD di Kabupaten Bondowoso pada waktu itu masih cenderung tertutup daripada terbuka. Padahal itu sudah undang-undang terbuka kan sudah lama, nomor 14 tahun 2008 sudah lama, tapi cukup masih tertutup. Itu masalah saya, dan pada saat saya masuk, kondisi penilaian terkait dengan keterbukaan itu ada di angka 30 angkanya. Jadi itu merupakan tantangan bagi saya. Di satu sisi tidak sesuai dengan ilmu pendidikan saya, di satu sisi itu ada tugas yang memang harus saya laksanakan. Itu kesulitannya. Jadi masuk di situ dalam kondisi memang betul-betul kalau menurut saya banyak PR yang harus diselesaikan. Oke, gimana nih cara Bapak menyesuaikannya saat itu? Nah, yang pertama jelas kami belajar regulasi. Ya, karena memang kebetulan saya baca tugas pokok fungsi saya yang pertama harus mempelajari peraturan. Jadi saya coba belajar peraturan, belajar masalahnya di mana, kendalanya apa. Yang menjadi atensi saya kebetulan pada waktu itu adalah terkait dengan keterbukaan. Keterbukaan informasi publik seperti saya sampaikan di portofolio. Alhamdulillah di akhir saya sebelum pindah dari Kominfo, Bondowoso yang sebelumnya tidak terbuka menjadi menuju terbuka. Dari nilai 30 naik menjadi nilai 80 dan masuk 10 besar Provinsi Jawa Timur. Dan itu baru pertama. Nah, itu menjadi suatu pengalaman saya sebenarnya di 5 tahun terakhir. Sebelumnya juga ya ada kan seperti itu. Itu menjadi hal yang saya lakukan adalah memang cukup berat di situ. Utamanya memang kendala, mohon maaf, di komitmen pimpinan. Karena rata-rata pimpinan OPD maupun pimpinan kami juga di Kominfo terhadap pemahaman keterbukaan itu masih rendah menurut kami, mohon maaf. Jadi ketika komitmen dari bawah ke atas cenderung berat untuk melaksanakan, tapi ya itulah tugas yang kita laksanakan. Kami terus melakukan, yang pertama kami melakukan BIMTEK terkait dengan pejabat eselon 3, terkait dengan pejabat penghubung di situ.
BIMTEK, terus kami juga sering melakukan koordinasi dan juga kami menyiapkan instrumen-instrumen yang bisa mengatur atau mengarahkan OPD itu untuk melaksanakan undang-undang. Ya, salah satunya tentunya kami melakukan penyempurnaan di website. Iya. Maaf saya potong Iya. ya. Untuk penggunaan kata kami kayaknya lebih baik digunakan kata saya aja kalau memang Oh, saya iya. yang melakukan ya. Iya. Takutnya nanti kalau kami itu ada hal Oh, lain iya. yang mengerjakan Iya. kita ya. Iya. Terus dilanjutkan. Jadi kami di sini, saya di situ melihat website dulu, bahwasannya website merupakan sarana untuk kita mendiseminasi informasi. Kami lihat, kami sempurnakan sehingga betul-betul sesuai dengan peraturan undang-undangan pada waktu itu. Apa saja yang harus muncul di dalam website itu saya sempurnakan. Setelah website ada, kita sempurnakan, maka saya sosialisasikan kepada OPD. Ini loh, terkait dengan keterbukaan informasi publik yang harus dipenuhi oleh OPD ini, seperti itu. Itu yang pertama, website. Yang kedua, kami membuat semacam peraturan bupati yang mengatur tentang informasi-informasi yang dikecualikan. Karena yang menjadi momok saat ini kan OPD takut memberikan informasi, takut disalahgunakan. Padahal itu harus sudah dilindungi oleh undang-undang. Ketika ada informasi-informasi yang dikecualikan, yang jelas, sehingga OPD itu memahami, oh ini memang tidak boleh diberikan, ini boleh diberikan. Dari sini mulai terbuka terkait dengan keterbukaan, transparansi mulai terbuka. Yang kedua, kami juga saya mengajukan SK Sekretaris Daerah terkait dengan daftar informasi publik. Di daftar informasi publik itu masing-masing OPD mempunyai kewajiban informasi apa yang menjadi kewenangan OPD itu dan harus dipenuhi. Ketika itu ditandatangani oleh sekretaris daerah, maka OPD lebih antusias untuk memenuhi itu. Terus yang ketiga, saya juga sesuai dengan undang-undang ada namanya SK PPID. Di sini saya libatkan semua, artinya di setiap OPD minimal eselon 3 dan dibantu oleh satu staf operator yang membantu. Ini yang menangani itu, sehingga pemahaman OPD itu lebih bagus. Selanjutnya pada saat rapat-rapat di surat undangan juga saya tekankan bahwa yang hadir tidak boleh berganti. Yang memang ada di SK itu harus hadir. Sehingga informasi yang saya sampaikan atau Kominfo sampaikan itu akan terus berkesinambungan. Sehingga ketika berganti orang kan rata-rata dari nol lagi. Itu salah satu untuk membangun itu. Kebetulan kabupaten kota setiap tahun di tiap bulan Agustus sampai dengan Oktober kita diberikan kewajiban untuk mengisi semacam formulir isian terkait dengan keterbukaan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di situ ada beberapa parameter yang harus disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan apa, yang dikecualikan bagaimana, inovasinya apa, di situ ada. Ternyata alhamdulillah pada tahun 2022 kami berusaha mengisi itu. Apa yang kami lakukan sebenarnya yang diisi di situ, dan alhamdulillah pada saat itu kami Kominfo pada saat itu berkesempatan untuk dikunjungi tim langsung untuk melakukan verifikasi lapangan. Ini tanda baik, berarti yang dikunjungi ini sudah masuk di 10 besar. Ya, jadi kalau yang nilainya di bawah standar akan didatangi. Jadi ada penyesuaian, ada verifikasi lapangan, kesesuaian diisi dengan yang kondisi sebenarnya. Alhamdulillah kesesuaian dokumen pada saat itu adalah di angka 90%. Jadi yang kami isikan dengan yang tim datang 90%. Kebetulan yang datang langsung ketua komisi informasinya di Bondowoso itu. Dari situ akhirnya muncul nilai lanjut ke wawancara. Yang mana di wawancara ini secara daring yang harus memaparkan adalah Bupati. Alhamdulillah Bapak Bupati memaparkan terkait keterbukaan ini. Nah itu sehingga kita naik nilainya menjadi 80. Dinilai sebenarnya sudah menuju informasi. Jadi itu memang yang tidak terlupakan. Bagaimana beratnya, bagaimana saya harus berkonfrontasi, harus berani berkonfrontasi dengan OPD yang kesannya tertutup. Itu kami harus berani di situ. Selevel pejabat eselon 4 lah, memberanikan diri, tetapi dengan berbekal aturan, memahami. Saya sampaikan, ketika dapat memberikan, aturannya ini harus diberikan. Ini tidak tertutup, ini terbuka. Kami sampaikan seperti itu. Ketika tidak diukur, kami bersurat kepada pimpinan OPD. Ketika pimpinan OPD perlu konsultasi, kami datang.
kami konsultasi sama-sama ternyata bisa memahami itu. Itulah tantangan. Dan mohon maaf, saya bukan membanggakan kerja saya. Setelah kepindahan saya, nilainya turun kembali. Ini jadi masalah saya. Jadi menjadi gimana gitu. Makanya tetap saya tuliskan itu pengalaman yang paling menarik dari saya. Bapak saat itu dibantu oleh siapa aja Pak stafnya Pak? Kebetulan kami dibantu oleh staf kami. Saya itu ada 1 orang PNS dan 3 orang sukan. Bagaimana saat itu Bapak mendorong mereka nih biar sampai bisa mencapai target itu tadi? Ya, artinya setiap hari saya selalu berkoordinasi melakukan pembagian tugas, siapa yang menangani website, siapa yang harus menulis berita, siapa yang harus berada di helpdesk melayani masyarakat, minta informasi. Saya bagi tugas seperti itu. Sehingga lambat laun menjadi suatu kebiasaan dan tiap hari kami selalu yang kontrol pertama dan buka website. Mana berita terbaru pada hari. Jadi seperti itu. Jadi mereka terpacu untuk update berita, update informasi. Bapak membagikan tugasnya itu tadi berdasarkan dengan apa? Kenapa? Membagi tugas tadi kan Bapak ya? Ya. Nah itu Bapak membagi tugasnya berdasarkan. Untuk yang PNS mereka kan sudah jelas jabatannya apa. Ya. Kalau yang Sukwan kami berdasarkan pemahaman kami terkait kemampuan dari masing-masing itu dan tanggung jawabnya sejauh mana. Jadi kami sesuaikan dengan. Yang Sukwan tadi ada berapa Pak totalnya Pak? Kenapa? Sukwan tadi katanya ada berapa? Yang Sukwan ada 3. Ada 3 yang PNS 1 orang. Iya. Kemudian setelah Bapak memberikan tugas kepada mereka, apakah ada feedback yang Bapak berikan atau seperti apa? Feedback yang saya pahami bahwa alhamdulillah mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi awal memang kita harus paksa. Saya harus paksa tiap hari, harus saya awasi, harus saya cek. Tapi dengan pendekatan yang tidak frontal lah. Kita sindir, kita gini, ini loh. Ketika mereka tidak bisa, saya bantu. Saya beri contoh langsung. Biasanya ada kesulitan apa nih yang mereka alami? Pertama, mereka kemampuan untuk menulis biasanya. Menulis berita, ya. Karena pertama saya seperti ini, sudah tulis, saya beri kepercayaan. Ada bahan foto, ini garis besar sudah tulis. Saya koreksi dulu. Baru kami approve di website. Terkait dengan misalkan ada kejadian-kejadian yang sifatnya ini untuk hajat hidup orang banyak terkait dengan waktu itu COVID. Ini juga aktif mengumumkan di website. Sehingga masyarakat tahu informasi, sehingga kesenjangan informasi antara di kota dan di desa ini sama lah. Tidak ada kesenjangan kan gitu. Nah, tugas kami adalah diseminasi informasi. Di dalam bekerja itu kan ya Pak ya, kita kan dihadapkan pada suatu perubahan ya Pak ya. Yeah. Apalagi sebagai PNS seringkali ada perubahan lingkungan gitu ya, dari dinas A ke dinas B. Iya, betul. Mungkin bisa diberikan contoh ke saya nih, perubahan paling berat yang pernah Bapak alami itu yang seperti apa contohnya? Dari pengalaman yang saya alami bahwasanya ketika saya awal CPNS itu di OPD teknis. Bagaimana pekerjaan di situ cukup padat bagi saya. Dan dari awal saya sudah terjebak di namanya pengadaan barang dan jasa. Karena saya tahun 2008 sudah punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Jadi ternyata itu menjadi istilahnya bumerang bagi saya. Saya dikenal bukan sebagai seorang teknis, tetapi mohon maaf, bisa pengadaan barang dan jasa. Sehingga banyak diperbantukan di berbagai OPD untuk memproses kegiatan-kegiatan atau paket-paket yang sifatnya krusial, perlu pemahaman betul terkait dengan aturan. Nah itu yang tertanam di mindset oleh orang-orang. Ketika kami promosi ke kelurahan, semua menyayangkan kenapa ke kelurahan. Padahal saya pribadi juga merasa di kelurahan kayak gini ya, fasilitas seperti ini, kondisi kerja seperti ini, saya teknis di kelurahan. Tetapi akhirnya saya di situ bisa menghargai pekerjaan sekecil apapun. Di kelurahan itu tahun berapa Bapak? Di kelurahan saya di tahun 2015 awal. Itu promosi pertama. 2-3 tahun terakhir? Di 3 tahun terakhir saya di Kominfo, BKD, Badan Kepegawaian. Sebelum di BKD di Kecamatan Juradawu. Kalau di 2 atau 3 tahun terakhir kira-kira ada pengalaman perubahan apa nih? Perubahan kan bisa perubahan kebijakan ya Pak ya? Iya. Ada perubahan apa mungkin yang Bapak alami? Sebenarnya gini ya, jadi saya sudah mengalami berbagai pergantian kepala OPD. Jadi masing-masing kepala OPD itu mempunyai karakter sendiri.
Sedangkan di satu sisi prinsip saya tidak anti kebijakan, tetapi saya mengamankan kebijakan kepemimpinan OPD sesuai dengan peraturan. Nah ini yang sering terjadi, saya benturan dengan berbagai kepala OPD sebenarnya. Karena jarang pimpinan OPD yang mau berdiskusi. Karena mohon maaf, bukan salah mereka, karena memang pemahaman terkait dengan peraturan itu yang kurang kalau menurut saya. Itu yang menjadi tantangan saya. Tapi karena itu adalah suatu prinsip bagi saya tetap menyuarakan itu, dan alhamdulillah hasilnya itu dirasakan. Bahwasannya mungkin kejadian terbaru Bondowoso ada OTT KPK, terus ya mohon maaf ada mantan Kadis PUPR itu pernah menjadi pimpinan saya, dan saya memahami karakternya bagaimana pada zaman saya dengan pimpinan seperti itu betul-betul memberikan masukan, tidak asal bapak senang, tapi saya berani menyampaikan aturannya seperti ini atau seperti ini, walaupun akhirnya tidak senang kepada saya, tapi dampaknya betul-betul dirasakan. Artinya saya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, apa yang saya identifikasi terkait permasalahan itu ternyata memang betul terjadi, dan karena saya sudah tahapannya sudah dengan aturan, maka bisa keluar dari masalah, dan itu diakui sebenarnya. Ya kita adaptasi yang penting. Oke, adaptasi ya Pak ya. Iya. Nah, kalau terkait membantu rekan kerja atau bawahannya Bapak yang mengalami mengatasi perubahan itu pernah nggak Pak? Kenapa kasus? Membantu rekan Ya. bawahannya Bapak itu membantu mengatasi perubahan atau? Ya. Jadi mohon maaf, saya kadang-kadang sampai kami sendiri pribadi disebut dengan kabit saya dulu, pernah kabit saya, Mas, awamnya kayak Abu Nawas. Artinya selalu ada solusi terkait suatu permasalahan. Artinya seperti ini, dalam suatu permasalahan kita biasakan membahas, kita biasakan komunikasi, dan ternyata ada solusi, tetapi tetap kita harus dibekali dengan pemahaman terhadap aturan. Artinya aturan itu bukan ada celah, setiap aturan itu hanya perlu kita pahami bagaimana prosesnya seperti itu. Itu. Saat itu siapa Pak yang Bapak bantu nih contohnya? Ya, salah satu contoh yang mungkin satu bidang dengan saya, kepala bidang saya. Karena kepala bidang di situ sebagai PPTK, pada saat itu ada anggaran untuk peningkatan kompetensi wartawan. Dia bingung memang SPJ-kan ini bagaimana, prosesnya bagaimana. Di situ saya memberikan solusi yang menurut saya juga sesuai dengan aturan dan memang diterima oleh keuangan sendiri. Ya alhamdulillah itu dilaksanakan sampai sekarang. Apa yang Bapak sampaikan saat itu ke beliau Pak? Ya, yang saya sampaikan adalah bahwa di dalam pertanggungjawaban ini memang kita harus proses tahapannya harus jelas. Pertama kita harus mengacu kepada peraturan pengadaan barang dan jasa. Pada saat itu karena itu ingin dilaksanakan swakelola, maka saya beri pandangan terkait dengan swakelola. Kebetulan akhirnya tipe yang dipilih adalah swakelola tipe 1. Pada waktu itu saya berikan ini bisa dengan swakelola tipe 1. Kenapa? Tipe kan kita yang punya uangnya, tetapi yang ahli bukan kita. Oh iya, prosesnya bagaimana? Ya, kita cukup administrasi bersurat, kita membuat undangan, mengajukan, ada persetujuan, terus dari sana juga mencantumkan biayanya segini. Nah itu menjadi dasar kita ke APH pemeriksa bahwa ini loh yang menetapkan harga bukan kita, tapi memang mereka. Ini SPJ-nya seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika kami di kelurahan, pada waktu itu kami di kelurahan Belindungan, sekretaris lurah Belindungan. Pada saat itu kebetulan apa yang saya laksanakan di Kelurahan Belindungan itu menjadi contoh, dijadikan contoh oleh BPK terkait dengan pengadministrasian keuangan. Akhirnya dari situ saya berani bahwa mungkin itu terobosan. Makan minum yang sebelumnya mereka asal membuat SPJ pada saat itu dengan pihak ketiga menggunakan kontrak, dan saya pada waktu itu bersedia ditunjuk sebagai pejabat pengadaan demi memperbaiki administrasi. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah diterima oleh 11 lurah pada waktu itu. Kalau sebagai sekcam ini Pak, Ya. pernah nggak Bapak membantu bawahannya Bapak menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada ya? Pertama ketika saya pindah di Kecamatan Wonosari, yang saya sampaikan kepada bawahan saya tidak ingin merubah yang baik. Yang baik monggo dilanjutkan, tetapi yang kurang baik mari kita diskusi. Kalau saya bisa memberikan solusi, kan kami berikan solusi. Kalau tidak, ya kita bagaimana menjadi solusi. Itu.
Yang menjadi persoalan pertama ketika saya masuk adalah terkait dengan masalah data. Ternyata di Kecamatan Wonosari pada saat masuk adalah terkait dengan dokumentasi data ini kurang tertib. Sehingga ketika ada permintaan seperti sinergitas kecamatan, kita kesulitan untuk melampirkan barang bukti. Dengan berbekal pengalaman saya di Kominfo, akhirnya kami juga berusaha mengkoordinasikan itu. Bagaimana teman-teman tanggap ketika ada kegiatan camat turun, itu adalah suatu sinergitas sebenarnya. Itu didokumentasikan, di-file, diberi nama, sehingga ketika ada permintaan, alhamdulillah setelah itu kami bisa memenuhi di awal. Itu menjadi solusi sebenarnya. Itu hal kecil yang saya lakukan sebenarnya, tugas. Artinya mohon maaf, saya tidak merasa sebagai pejabat karena saya lama juga menjadi staf. Kalau saya bisa mengerjakan sendiri dan bisa bekerja sama, saya lakukan bersama-sama. Dan dengan cara seperti itu alhamdulillah mungkin bawahan bisa mengerti dan akhirnya nggak enak, akhirnya mereka juga berusaha untuk bisa. Kalau saat di Kecamatan Binakal ini Pak, perubahan apa yang sudah Bapak buat di situ selama 1 tahun itu? Kalau perubahan di Binakal memang kondisinya berbeda. Mohon maaf karena saya pribadi sendiri pada saat itu berbeda pandangan dengan camat. Karena sesuatu hal prinsip. Tetapi bukan menutup atau menjadikan saya malas untuk bekerja. Saya tetap kerja masuk jam 7, tetap pulang sore. Tugas saya di situ adalah apa? Karena banyaknya terjadi benturan antara camat dengan kasih, dengan staf. Saya berusaha tetap berada di tengah untuk memberikan solusi. Saya artinya saya non-blok, tidak ngeblok ke sini, tidak ke situ, tapi saya berusaha menyampaikan informasi bagaimana kecamatan ini tetap berjalan dengan baik. Itu saya lakukan agar kondusif aja, gitu, meredam dan lain-lain. Itu yang saya lakukan di situ. Jadi terus terang aja saya. Karena cukup 11 kali. Oke, Pak. Kalau keberhasilan yang sudah Bapak raih ini dalam menjalankan pelayanan seperti apa nih contohnya? Layanan terbaru mungkin di Kecamatan Wonosari, kami akhirnya bisa mengajak staf yang awalnya hanya di kantor, staf pelayanan yang awalnya di kantor, memang tugasnya dia harus memberikan pelayanan. Tetapi saya inventaris apa sih permasalahan yang ternyata permasalahan masyarakat ini enggan datang sendiri ke kecamatan. Mereka rata-rata menggunakan perangkat desa dengan menggunakan sejumlah uang. Akhirnya saya kan mengambil inisiatif, ayo kita kalau ada waktu kita keliling, kita sosialisasi terkait pelayanan. Kebetulan pada saat itu kami membuat yang namanya standar pelayanan. Oke, ya, standar pelayanan itu adalah yang mengkonsumsi adalah masyarakat. Kalau SOP kan kita, tapi kalau standar pelayanan masyarakat, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat. Sehingga apabila kita keluar dari standar pelayanan, maka kita bisa intinya dikomplain atau kita oleh warga seperti itu. Dan itu diterima baik oleh masyarakat, oleh perangkat desa. Sampai ke perangkat desa aja lah, saya maklumi misalkan ada warga yang minta tolong, tapi saya tetap minta nomor HP daripada warga yang bersangkutan untuk survei kepuasan masyarakat. Jadi yang bersangkutan tetap harus tahu apakah puas dengan pelayanan yang kami berikan. Jadi seperti itu. Nah, Pak, ketika memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya, masyarakat kan beragam, ada yang gampang nangkap, ada yang susah nangkapnya. Itu gimana Pak? Pertama sosialisasi yang saya lakukan adalah kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ya, karena kearifan lokal di desa mereka akan lebih mengikuti tokoh agama atau mungkin orang yang memang ditokohkan di situ. Jadi kami seperti itu. Jadi seperti itu. Solusi kalau saya bilang itu inovasi. Kenapa? Karena inovasi tidak harus mengeluarkan biaya. Apa yang membantu tugas pokok dan fungsi kita itu sudah bisa dikatakan inovasi kalau menurut saya. Jadi di sini melibatkan tokoh masyarakat di situ ya. Siapa aja nih Pak contohnya tokoh masyarakat? Ya, pertama kita juga tokoh agama. Atau kalau di wilayah kami di Bondowoso itu adalah ya ustadz atau tokoh-tokoh, bisa ya ketua BPD, itu kami undang. Jadi mereka juga bisa nanti meneruskan itu kepada masyarakat yang dengan bahasa mereka. Apa yang Bapak sampaikan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama? Pertama kami sampaikan bahwa salah satu tugas kecamatan adalah memberikan pelayanan. Jadi tidak usah takut untuk datang ke kecamatan.
Ya, karena pelayanan di kecamatan itu sudah jelas, prosedurnya sudah jelas, standar pelayanannya sudah jelas. Jadi jangan khawatir. Saya sampaikan meyakinkan masyarakat agar tidak enggan untuk datang sendiri lah seperti itu. Mungkin ada pengalaman lain Pak ketika melibatkan pihak lain nih dalam memberikan pelayanan. Nah, ya. Dalam memberikan pelayanan kebetulan itu terjadi di wilayah Kecamatan Binakal waktu itu. Pada saat itu ada seorang lansia yang sudah berjalan aja susah, ternyata belum mempunyai KTP karena data NIK-nya itu ganda. Jadi dia tidak menerima bantuan selama ini karena dia tidak bisa mencetak KK dan KTP. Dia datang ke kecamatan untuk mencetak itu, ternyata dia tidak bisa melakukan perekaman karena NIK-nya sudah dipakai orang lain. Akhirnya si staf itu berusaha berkoordinasi. Cuma saya kan menyampaikan ketika ada permasalahan laporkan ke saya, mungkin saya bisa membantu. Ternyata dia berkoordinasi dengan Dispenduk bahwa yang bersangkutan tetap harus datang. Terus lapor harus datang Pak, udah bisa harus datang. Ya mohon maaf, kami memanfaatkan istilahnya kolega kami memanfaatkan jaringan kami berusaha menelpon dinas Dispenduk, kami sampaikan kondisi sebenarnya. Dan alhamdulillah difasilitasi tanpa harus datang, KTP juga langsung diantar ke kecamatan. Nah ini saya anggap ya salah satu bentuk pelayanan prima lah bagi saya. Jadi kita tidak usah untuk berbuat itu jangan nanggung. Karena prinsip saya satu, setiap OPD saya bukan berpikir apa yang harus saya dapatkan, tapi apa yang harus saya berikan. Itu aja. Nah Pak, apa nih yang selama ini Bapak lakukan nih dalam menjaga kerjasama dengan pihak lain agar dalam memberikan proses pelayanan itu tetap terjaga? Ya. Pertama saya pahami pribadi, karakter yang memberikan, artinya staf pelayanan. Kalau itu kita coba pelayanan, kita dalami bagaimana sih maunya mereka, bagaimana pola kerjanya. Ketika dia tidak baik, pelan-pelan masuk dengan pendekatan lah ya. Kita tidak langsung frontal seperti itu, maka mereka akan tersinggung rata-rata. Jadi kita pelan-pelan seperti ini, harus ada buku, setiap orang yang minta pelayanan tulis nomor HP-nya. Tujuannya apa, nanti mungkin ada MKP, KPK dan lain-lain, ini bisa dijadikan sebagai narasumber dan lain-lain. Makanya bisa seperti itu. Tidak menyalahkan, tetapi kurang benar kan seperti itu. Kita perbaiki. Kalau kendala Pak, biasanya ada kendala apa nih dalam memberikan pelayanan? Ya ketika dalam memberikan pelayanan itu ya kendalanya tadi ya, masyarakat memang rata-rata kan enggan untuk datang sendiri karena menganggap ruwet, lama kan seperti itu. Dan contoh lagi bahwasanya kemarin ketika menjelang pilkada ini kan banyak masyarakat tuh yang membuat KTP. Ya, jadi yang 17 tahun 18 tahun banyak membuat KTP. Kebetulan ternyata pada 2 hari yang lalu terjadi trouble di jaringan internet sehingga aplikasi tidak bisa digunakan. Lagi-lagi karena saya pernah di Kominfo, saya berusaha menyelesaikan itu. Alhamdulillah dalam waktu 5 menit itu teratasi dan yang antrian itu berhasil diurai. Nah itu sebenarnya sudah cukup pelayanan bagi saya. Artinya mesti ada solusi lah kan gitu. Jadi kita jangan takut berimprovisasi selama itu tidak melanggar aturan. Betul sekali. Nah, di dalam bekerja itu kan kita kan tidak bisa bekerja sendiri. Iya, betul. Ya, secara tim. Tim. Gimana nih cara Bapak selama ini mendorong tim kerjanya Bapak ini? Langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan seperti apa? Ya, untuk mendorong tim ya lagi-lagi pendekatan saya tetap pendekatan yang persuasif lah, seperti itu. Kami berbicara, dengan cara berdiskusi, apa sih masalahnya, kenapa kok bisa seperti ini, coba lakukan seperti ini. Jadi ketika saya harus bekerja sama tim, jadi saya tidak sebagai seorang pimpinan, tetapi saya sebagai seorang rekan kerja, sebagai teman diskusi, yang mana saya juga harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan seperti itu ternyata itu cukup membuat mereka paham. Oh iya. Kalau di sebagai sekretaris camat ini biasanya ada masalah apa yang dialami oleh timnya? Kalau di sekretariat camat ya pertama ya masalah menghimpun data itu yang menjadi masalah. Karena rata-rata permintaan dari kabupaten terkait data itu memang
disposisi surat akan jatuh kepada kami, kepada sekretariat. Tetapi sekretariat tidak bisa serta-merta memenuhi itu semua tanpa dukungan dari seksi-seksi, seksi pemerintahan, seksi PMD, kan seperti itu. Jadi sekarang saya dan orang sekretariat itu berusaha agar dokumentasi itu tertib. Jadi semua file hard copy harus ada soft copy, sehingga kapanpun diminta kita bisa menyediakan. Itu salah satu sederhana aja dah. Bagaimana mereka merespon awalnya, Pak? Kan itu kan ibaratnya itu mereka tidak terbiasa dengan Betul, itu. ya itu. Jadi awal ngomong sekali tidak didengarkan, 2 kali tidak didengarkan. Ya lama-lama datang kita ngobrol. Saya tunggu ya akhirnya. Mana ada yang tak tunggu? Ternyata karena memang dia sistem filenya itu nggak tertib, dia malas mencari sebenarnya file itu ada. Akhirnya dengan ditunggui dia berusaha nyari, ada ya sudah kumpulkan. Itu langsung saya dokumentasikan dalam bentuk software. Terlaksana gitu ya. Iya. Dan juga saya di kecamatan juga mendorong terkait transparansi. Jadi di situ saya dan teman-teman berusaha untuk mengangkat media-media sosial. Bagaimana kita membranding OPD kita, bagaimana program pemerintah betul-betul dipahami diketahui oleh masyarakat. Karena yang ada kan masyarakat nggak tahu ini yang dilaksanakan pemerintah, ini yang dilaksanakan swasta, rata-rata nggak tahu masyarakat. Nggak perlu itu. Kalau di kecamatan ini stafnya Bapak sendiri ada berapa itu? Kalau staf di Subak kebetulan hanya yang satu pensiun. Ya, untuk staf ASN-nya itu ada 3, 4, 5, 6. Umurnya sudah Ada yang mau pensiun tahun depan, 1 orang. Terus yang 2 dalam kondisi sakit parah, yang 1 stroke, jadi tidak bisa berobat. Yang 1 ini baru sakit kemarin. Jadi kemarin kami sampaikan Pak Camat, kondisi yang ada, saya harus mengoptimalkan staf yang ada. Saya harus menambah beban kerja staf yang ada. gimana tuh Pak? Bapak kan berarti kan harus membagikan tugas lagi nih. Betul. Seperti apa itu Pak? Ya, ini kemarin yang saya lakukan adalah contoh untuk menghadiri rapat aja sulit saya untuk mendistribusikan pekerjaan. Enggak Pak, saya tidak mau kalau siang. Saya minta tolong karena tidak ada lagi. Nanti saya ikut hadir. Saya seperti itu. Walaupun saya sebenarnya tidak wajib hadir. Saya dampingi, saya ikut hadir. Ternyata hadir dan memahami. Ya salah satu caranya seperti itu. Saya beri contoh dulu aja. Inilah tugas kita itu seperti ini. Selain itu Pak ada apa lagi? Kami sampaikan pemahaman bahwa kondisi setiap apel kami sampaikan bahwa dengan kondisi banyak staf yang pensiun, yang sakit, ini mendorong bahwa satu staf bisa merangkap pekerjaan staf yang lain. Jadi tolong pahami itu sebagai bentuk kebutuhan organisasi. Ya, berarti didorong ya, Ya. biar bisa Iya, aktif. biar keluar potensinya. Optimal gitu, tidak maksimal, optimal aja. Nah, kalau di dalam bekerja Pak ada pihak lain eksternal mungkin yang dilibatkan Pak di Ya, kalau di level eksternal kami ada namanya forum konsultasi publik. Ya, forum konsultasi publik ini kami rutin juga buat laporan setiap tahun. Jadi forum konsultasi ini melibatkan semua stakeholder, baik dari Forkopimcam, tokoh masyarakat, teman-teman media. Kami ikut dalam bentuk forum diskusi grup, memberikan solusi pelayanan kita bagaimana, apa sudah cukup atau perlu ditambah atau perlu ditingkatkan itu bagaimana. Terkait dengan pembangunan juga kami hadir, forum konsultasi publik itu juga Musrenbang itu juga kami masukkan di situ. Bagaimana bahwa pembangunan itu memang betul-betul muncul dari bawah, dari musyawarah dusun, masuk ke desa, masuk ke kecamatan, baru ke kabupaten. Dari situ juga saya manfaatkan untuk mendorong desa memahami program pemerintah, prioritas pemerintah ini apa sekarang. Jadi itu tetap harus dianggarkan seperti itu. Jadi menganggarkan suatu program kegiatan bukan karena adanya anggaran, tapi memang karena kebutuhan, itu menjadi kebutuhan dan harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu memang kelemahan di desa. Kebetulan Pak Prabowo sekarang kan harus peningkatan pengelolaan dana desa. Jadi kemarin dikumpulkan oleh Kejaksaan agak ketar-ketir sudah desa.
baik Pak. Nah, di dalam mencapai sasaran kerja itu kan pasti kan ditentukan oleh pengetahuan, Iya. keterampilan gitu ya Pak ya. Apalagi kita berbeda-beda tempat dinas, pastinya perlu pengetahuan Iya. baru gitu. Iya. Bagaimana nih cara Bapak selama ini dalam meningkatkan kemampuannya Bapak itu seperti apa? Kalau meningkatkan kemampuan, kuncinya gampang menurut saya adalah kita pahami tugas pokok dan fungsi. Kita pelajari. Jadi langkah pertama ketika saya berada di suatu OPD awal, saya mempelajari tugas pokok dan fungsi saya itu apa. Jadi itu saya pahami. Tetapi saya pribadi tetap berpikir bahwa kompetensi saya ya harus sesuai dengan pendidikan saya. Karena mau tidak mau saya anggap belum optimal. Ya. Tadi kan Bapak bekerja secara tim ya Pak ya? Ya. Apa nih yang sudah Bapak lakukan nih agar kemampuan yang dimiliki oleh timnya Bapak ini tadi itu bisa mewujudkan sasaran kerjanya Bapak saat ini? Saya tidak segan melakukan transfer ilmu, pengalaman saya kepada teman-teman yang lain. Saya sampaikan, saya bercerita bahwa saya selama pegawai, saya sudah pernah menjadi ini, pernah bertugas di ini dan seperti ini. Ngantar surat juga saya pernah, saya sampaikan seperti itu. Tapi jangan anggap remeh ngantar surat. Saya contohnya seperti itu. Kenapa? Dengan mengantar surat kita akan mengenal banyak orang. Seperti itu. Dengan mengenal banyak orang ketika terjadi permasalahan akan mempermudah kita dalam melakukan koordinasi. Jadi kami juga berusaha melakukan transfer ilmu. Terus ya tidak pelit lah istilahnya. File-file atau apa ya sudah berikan ini pelajari. Kita pancing seperti itu. Saya pancing seperti itu. Oke, selain itu Pak, apa nih yang Bapak lakukan? Misalnya mereka pernah nggak sih Pak kesulitan gitu mengerjakan tugas-tugasnya mereka? Ya, pernah. Apalagi dengan keterbatasan pegawai tadi ya Pak ya? Ya. Seperti apa itu Pak? Ya. Jadi di sini saya harus berusaha memahami sejauh mana kemampuan daripada staf saya di bawah. Salah satu contoh, misalkan suatu staf kita pasrahi untuk menyelesaikan sekelas SK, misalkan sekelas SK. Ya kita coba dulu awal sejauh mana dia berkoordinasi, sejauh mana. Setelah dia mentok, mungkin saya baru memberikan solusi, ayo dengan saya. Kita ke sana berangkat tanpa saya mengabaikan mereka. Saya ajak seperti ini. Oh iya, siap. Seperti ini. Termasuk ketika saya terkait dengan keterbukaan memohon informasi kami ajak. Jadi tahu sendiri bagaimana kami saya berdiskusi dengan OPD terkait dengan pemenuhan data. Itu. Mereka paham kesulitannya apa, mereka paham solusinya bagaimana. Jadinya transfer ilmu lah, kita bersama, kita ajak. Gitu. Oke. Nah, kemudian Pak selama ini upaya apa nih yang sudah Bapak lakukan nih untuk memastikan bahwa penugasan yang sudah Bapak berikan itu sudah sesuai dengan arahan yang Bapak berikan. Contohnya misalkan ada situasi apa saat itu, kemudian apa yang Bapak sampaikan saat itu. Ya. Saya membiasakan bahwa setiap penyelesaian tugas tetap harus dilaporkan kepada pimpinan, kepada yang menugaskan. Tetap harus mengalami tahapan yang namanya ya dikoreksi lah. Dan seperti salah satu contoh sebutkan tadi berita aja. Nulis berita tidak saya approve sebelum mendapat persetujuan saya. Kan seperti itu. Saya baca dulu sudah benar narasinya bagaimana, apakah sudah masuk di situ, apa yang menjadi pokok. Itu baru. Jadi saya membiasakan setiap staf itu melaporkan hasil pekerjaannya. Kalaupun tidak melaporkan, saya inisiatif sendiri memantau setiap hari. Gimana pekerjaan yang kemarin, apa sudah selesai? Kalau saya coba di mana atau sampai di mana coba. Jadi seperti itu. Jadi jangan kasih kendor lah istilahnya. Nah, biasanya ada masalah paling berat apa nih yang Bapak hadapi nih dalam mengambil suatu keputusan? Dalam mengambil suatu keputusan yang kita sering dihadapkan kepada benturan kepentingan. Pada kebetulan saya tugas pokok dan fungsi saya sambil contoh saya mengelola pengaduan. Dan pengaduan itu bervariasi, pengaduan yang masuk tergantung dengan musimnya apa sekarang. Kalau sekarang musimnya pilkada banyak terkait pilkada. Kalau musim mutasi banyak terkait dengan pelanggaran mutasi. Di situ
Akhirnya saya harus banyak berkoordinasi dengan OPD yang ada pengaduan. Salah satu contoh yang terberat bagi saya adalah ketika ada aduan yang mana di situ yang disampaikan semuanya sebenarnya adalah data rahasia. Dan ternyata data itu bisa bocor kepada masyarakat. Itu LHP daripada inspektorat. Hampir semua OPD di situ ada dan dilampirkan. Ini saya berkoordinasi dengan inspektorat, kok bisa bocor seperti ini. Tolong internalnya juga harus dipahami, diperbaiki. Terus ini tetap harus ditindaklanjuti dan dijawab karena sudah kadung bocor kepada masyarakat. Jadi dari situ sebenarnya juga bisa menjadi kontrol juga bagi mereka. Oh iya, ternyata di kami juga tidak solid ya, kan seperti itu. Bisa bocor, malah yang bocor itu soft copy, Word-nya lagi yang bisa diedit, ini rawan sekali. Nanti ada orang dalam kayak gitu kan. Tapi saya tidak langsung expose. Jadi saya datang dengan pimpinan, diskusi dengan pimpinan, gimana bisa seperti ini. Seperti itu. Jadi tidak langsung diekspos, dibuat rame, enggak. Ya seninya seperti itulah. Oke, kalau menghadapi pihak-pihak yang berkonflik, ada cerita nggak Pak? Kenapa? Menghadapi pihak-pihak yang berkonflik. Jadi Bapak menengahi, ada orang yang berkonflik, Bapak menengahi itu. Ya, salah satu contoh pernah ada proses protes somasi dari LSM terkait dengan Pokpan. Ini adalah industri pemotongan ayam. Yang mana si LSM ini menginginkan data terkait dengan dokumen AMDAL karena dianggap tidak mempunyai dokumen AMDAL. Karena adanya miskomunikasi antara OPD yang menguasai data itu dengan LSM, maka sedikit rame. Akhirnya karena kami di setiap BIMTEK, di setiap menyampaikan ketika ada permasalahan terkait itu jangan tanggung-tanggung berkonsultasi dengan kami. Akhirnya berkonsultasi termasuk dengan LSM kami hadapi. Ini seperti ini, kami LSM juga berikan pemahaman bahwa batasan-batasan informasi yang Bapak boleh terima ini. Dan itu alhamdulillah dipenuhi informasi, selesai permasalahan itu. Ini dengan pihak ya berkonflik antara LSM dengan OPD lah. Bapak dibantu siapa Pak saat itu Pak? Pertama ya kita sendiri angkat dengan staf, tapi tetap saya laporkan kepada pimpinan. Di kecamatan Pak? Itu di kecamatan? Itu di Kominfo. Kominfo kan ya Pak? Ya. Nah, kalau yang di kecamatan Pak? Kalau di kecamatan adalah terkait dengan temuan-temuan inspektorat. Jadi setiap ada pemeriksaan, saya berusaha untuk mendampingi tim sehingga saya tahu apa sih yang menjadi kelemahan desa yang berpotensi menimbulkan masalah apabila hal itu diketahui oleh pihak ketiga. Akhirnya dengan berbekal itu semua, saya mengusulkan kepada pimpinan bahwa kecamatan harus aktif dalam melakukan pembinaan dengan model pembagian, yaitu kita periksa administrasi dan kita periksa fisik, dua tim yang berbeda. Sifat kita adalah memberikan pembinaan, kita memberikan solusi. Itu kita lakukan keliling kebetulan di Wonosari ada 12 desa. Kami keliling 12 desa, kita bagi dua tim. Kami hadir di situ, meriksa SPJ satu-satu, tapi fungsinya tidak memvonis. Tapi tolong ini dilengkapi. Tolong ini dilengkapi. Kamu tugasnya apa? Kamu tugasnya ini. Harus seperti ini yang dilakukan. Contohnya pelaksana lapangan. Pelaksana lapangan kalau di desa kan enggan melaksanakan tugas, tapi mereka tanda tangan. Dengan tanda tangan ini sudah melekat hak dan kewajiban. Ini ketika ada masalah kena. Jadi jangan berpikir karena uangnya dipegang kades terus tidak mau kerja. Ketika kamu mau ditunjuk sebagai pelaksana, berarti di situ sudah melekat hak dan tanggung jawab. Minimal ketika ke lapangan kamu rajin mendokumentasikan, mempunyai buku pintar. Saya sebutkan seperti itu. Karena yang terjadi adalah masalah uang mestinya. Yang saya tidak ada kasih uangnya biar urusannya menyerahkan SPJ, urusannya bendahara, urusannya sekretaris desa, ini yang terjadi. Ya, akhirnya saya sampaikan seperti itu, mereka diam. Ya alhamdulillah akhirnya mau dia mengikuti. Hari ini saya ke lapangan, yang dikerjakan apa, yang bekerja berapa, dokumentasinya ini. Dan ternyata itu cukup menunjang di SPJ.
Dan saya sampaikan, ketika kalian bekerja, maka tentunya pimpinan juga tidak akan menutup mata. Seperti itu. Nah, kalau selama Bapak bekerja nih Pak, pernah nggak Pak Bapak menemui rekan atau bawahannya Bapak itu yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan? Ada. Contohnya seperti apa nih Pak? Ya, penyalahgunaan wewenang, tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Oke. Kasusnya seperti apa nih Pak? Ya, apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang Bapak lakukan saat itu? Saya komunikasi 4 mata. Oke. Apa yang Bapak sampaikan? Saya sampaikan bahwa ya tolong semuanya harus transparan, harus sesuai dengan pertanggungjawaban. Bukan berarti saya tidak tahu, saya tahu. Itu yang pertama terkait dengan itu, terkait dengan PBB pajak. Itu di saat di mana itu Pak? Kalau yang seperti itu saya saat di BKD. Oh, saat di BKD. Saya di BKD. Ketika masalah pajak, saya kebetulan pernah di Sekretaris Belindungan. Ini saya coba mencari suatu metode bagaimana pajak ini agar 100%. Karena pada prinsipnya masyarakat ini hanya dijadikan alasan masyarakat gak mau bayar. Sebenarnya uang itu dipakai oleh penagih. Akhirnya pada saat itu saya membuat sebuah metode bagaimana agar meminimalisir hal itu atau minimal yang menggunakan uang pajak itu mengakui ini saya pakai dulu Pak, saya mau bayar tanggal ini. Akhirnya saya himpun semua data pajak, NOP-nya, nomor pokok wajib saya di Excel-kan. Setiap Jumat saya adakan rapat evaluasi. Jadi penarik harus membawa bukti yang dia setorkan atau bukti yang diberikan kepada masyarakat, saya cocokkan. Dari situ ketahuan. Akhirnya bisa diinventarisasi berapa uang yang dipakai dan apa. Dan akhirnya pajak alhamdulillah pada saat itu 100%. Itu ketika saya menjadi seklur. Akhirnya pengalaman ini saya terapkan kemarin di Kecamatan Wonosari ketika melakukan monet pajak, kami sampaikan. Akhirnya ya juga sama, akhirnya mereka juga mengakui bahwa ini saya pakai Pak, ini saya pakai. Terus kapan mau bayar? Seperti itu. Ternyata seperti itu. Masyarakat hanya dijadikan mudah dipakai. Gimana nih cara Bapak memastikan kepada rekan atau bawahannya Bapak nih agar tidak melakukan kesalahan atau melanggar aturan? Pertama harus punya komitmen, saya tanamkan. Kita harus juga memberi contoh. Dari diri kita. Pertama dari segi kehadiran, dari segi apel. Saya berusaha datang pagi, sehingga mereka juga akan mengikuti. Kita beri contoh, kita awali dengan diri kita. Kalau bawahan Bapak sendiri pernah nggak ada yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan bawahannya Bapak sendiri? Ketika ada 1 atau 2 orang bawahan yang seperti itu, tentunya ketika sudah tidak bisa dibina, ya tetap kita manusiakan, tetapi tidak diberikan tanggung jawab yang kira-kira berpotensi dia mengulangi perbuatannya lagi. Seperti itu ya. Sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Ada 1 itu di Kominfo bagaimana melakukan itu. Karena rata-rata kebanyakan teman-teman itu menuntut haknya, tapi kewajibannya adalah melaksanakan. Manusia Pak. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Tadi kan Bapak mengerjakan self assessment ya Pak ya, Iya. yang memilih 3 aktivitas itu. Yang ranking pertama Bapak memilih perencanaan, Iya. ranking 2 kesekretariatan, ranking 3 teknologi informasi. Kenapa Pak perencanaan di ranking 1? Ya, karena pertama saya dari awal tugas saya berkecimpung di perencanaan. Saya berkecimpung di operator perencanaan itu di awal. Terus sebagian besar tugas-tugas saya di 11 OPD itu berkaitan dengan perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya menganggap bahwa perencanaan itu adalah ya kunci sukses daripada suksesnya organisasi. Dan yang ketiga bahwa ketika saya bekerja di perencanaan, insya Allah itu minim resiko. Ketika saya dipaksa harus berada di suatu sistem birokrasi yang seperti saat ini. Justru dengan di perencanaan saya bisa berkontribusi, bisa secara cerdas kita membuat sistem kerja yang baik. Kan seperti itulah secara tidak langsung. Kalau kesekretariatan Pak? Kalau kesekretariatan kembali lagi juga di situ minim. Cuma konsekuensi kita di situ kita harus tepat dalam memenuhi setiap permintaan dan perencanaan juga berada di sekretariat.
seperti itu. Kalau teknologi informasi Pak? Kalau teknologi informasi, pertama saya menganggap itu juga ada kaitan dengan basic ilmu saya. Terus di situ teknologi informasi itu menjadi suatu kebutuhan sebenarnya di saat ini, walaupun semuanya tidak selesai dengan teknologi informasi. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak Dodi, terima kasih banyak Ya. untuk waktunya.